Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriyadi, NIM 06061382126072 dari kelas Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu, Ibu Febri Maharani Melinda Essos, MA. Di sini saya akan mempresentasikan tentang negara dan konstitusi negara dan konstitusi Indonesia. Pengertian dan unsur negara. Pertama itu ada pengertian. Negara adalah suatu organisasi atau lembaga tertinggi dari kelompok masyarakat yang terdiri dari sekumpul orang di wilayah tertentu, memiliki cita-cita untuk hidup bersama, serta memiliki sistem pemerintahan yang berdaulat. Unsur-unsur terbentuknya negara, rakyat dibagi menjadi dua, yaitu penduduk yang merupakan warga negara tersebut dan bukan penduduk, yaitu mereka yang tinggal sementara waktu. Wilayah adalah unsur mutlak dari suatu negara. Wilayah adalah landasan materi atau landasan fisik negara. Tujuan negara. Satu, tujuan negara yang asli adalah memelihara perdamaian, ketertiban, keamanan, dan keadilan. Sehingga apabila negara tiada dapat memenuhi sederet tujuan di atas, maka tidak dapat dibenarkan adanya negara. Kedua, tujuan nasional bangsa Indonesia dalam UUD 1945 underline ke-4. 3. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 5. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. 7. Melaksanakan ketertiban dunia dan yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan konstitusi. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, undang-undang dasar, dan sebagainya. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Pengertian dan tujuan konstitusi. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Bagaimana konstitusi dapat diubah? Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindak yang merugikan masyarakat banyak. 2. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penggunaan sendiri. Ya, selanjutnya itu tentang menguraikan konstitusi negara Indonesia. Pertama itu konstitusi adalah peraturan atau hukum dasar tertinggi yang dijadikan pegangan dalam pelaksanaan pemerintahan suatu negara. Merujuk situs Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR. Terdapat dua jenis konstitusi, tertulis dan tidak tertulis. 2. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar yang mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja lembaga kenegaraan, termasuk perlindungan hak asasi manusia. 3. Indonesia pun termasuk negara yang menerapkan konstitusi tertulis dan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar. Dan terakhir, dalam penyusunan konstitusi tertulis nilai-nilai dan norma dasar dalam masyarakat dan praktik penyelenggaraan negara mempengaruhi perumusan naskah Undang-Undang Dasar tersebut.
Ya, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya presentasikan pada kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.